Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah melewati hari ke-17 dan malam ini kita masuk hari ke-18. Begitu cepatnya Ramadan yang kita tunggu berbulan-bulan, begitu cepatnya Ramadan yang kita tunggu sangat lama. Ternyata tiba-tiba hari ini sudah separuh lebih kita jalan, dan itu artinya separuh berikutnya jauh lebih cepat daripada yang telah kita lalui. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita berpuasa Ramadan, berkali-kali selalu disampaikan agar selesai Ramadan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan apa itu takwa? Takwa di dalam Al-Quran dan di dalam banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya bukan sekedar bahwa kita banyak melakukan amal kebaikan berupa sholat, puasa, zakat, haji, sedekah. Tidak sekedar itu, tapi sesungguhnya ciri orang-orang bertakwa itu salah satu yang paling sering disebutkan di dalam Al-Quran adalah urusan akhlak, urusan perilaku. Salah satunya misalnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat tentang janji Allah kepada orang-orang bertakwa, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu Allah sediakan khusus buat orang-orang yang bertakwa. Dan apa ciri orang bertakwa? Allah katakan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu seseorang yang senantiasa ringan berinfak di waktu lapang dan di waktu sulit. Wal kadhimina al-ghaidha, dan dia mampu menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi takwa di sini menurut Allah Subhanahu wa taala cirinya adalah orang yang punya akhlak yang baik. Kepada orang dia peduli, suka membantu. Kalau dia dizalimi orang, dia bisa menahan marah, bahkan dia memaafkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan khusus terkait dengan sebuah keluarga, karena akhlak kita itu sesungguhnya ukuran utamanya saat kita bersama keluarga kita. Perilaku kita baik tidaknya itu standarnya adalah saat kita bersama keluarga kita, bukan saat kita bergaul dengan orang lain.
Maka Nabi SAW menyampaikan khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Artinya standar utama, standar pokok, standar inti perilaku seseorang dilihat saat dia bergaul dengan keluarganya. Seorang lelaki itu baik tidaknya perilaku bukan saat dia baik dengan teman, sahabat, tetangganya, tetapi saat dia baik kepada istrinya. Begitu pula seorang wanita, dia dikatakan wanita solehah bukan ketika dia lemah lembut bicara kepada tetangga, bukan ketika dia sopan kepada sahabat dan temannya, tetapi ketika dia baik kepada suaminya. Maka inilah inti dari takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sebuah nasihat yang pernah disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri kepada seorang ayah yang punya anak perempuan. Ketika sang ayah tersebut ingin mencari jodoh buat anak perempuannya, Imam Hasan Al-Basri memberi nasihat kepada seorang ayah tersebut dengan kalimat, jika engkau ingin menikahkan anakmu, nikahkanlah kepada laki-laki yang bertakwa kepada Allah. Beliau katakan nikahkan kepada laki-laki yang bertakwa kepada Allah. Dan Imam Hasan Al-Basri kemudian memberikan penjelasan lebih rinci tentang apa ciri laki-laki yang bertakwa ketika dia berumah tangga. Beliau katakan laki-laki yang bertakwa itu dalam berumah tangga, idza ahabbaha akramaha wa in karihaha lam yudlimha. Seorang lelaki yang takwa itu jika dia senang kepada istrinya, dia pasti akan memuliakan istrinya, dan jika dia tidak suka, dia tidak akan mendolimi istrinya. Artinya takwa bagi kita semua, bagi seorang lelaki ketika dia senang kepada istrinya, dia akan memuliakan, jika tidak suka, dia tidak akan mendolimi. Seorang wanita pun demikian. Seorang wanita yang bertakwa kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, jika dia senang kepada suaminya, dia akan memuliakan suaminya, melayani suaminya sebaik-baiknya. Tetapi jika ada rasa tidak suka, jika ada muncul rasa tidak senang, sama sekali dia tidak akan mendolimi atau berbuat buruk kepada suaminya. Karena jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini berumah tangga intinya kita ingin masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surga itu kata Nabi SAW disebutkan dengan lebih detail, dua perkara yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Pertama adalah takwa Allah, dan kedua adalah husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Maka jika keluarga kita ingin masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya benar-benar kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah, mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan selalu berlaku baik, berakhlak yang baik saat kita berumah tangga, saat kita bergaul dengan keluarga kita. Saat seorang suami memperlakukan istrinya, begitu pula sebaliknya seorang wanita memperlakukan suaminya. Itulah sesungguhnya keluarga yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua sering kali berdoa untuk keluarga kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan yang menenteramkan hati kami, anak-anak yang menyejukkan hati kami, dan jadikan kami keluarga yang menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Jadi doa kita untuk keluarga adalah agar keluarga kita menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dan itu sama dengan harapan kita puasa, la'allakum tattaqun. Itu intinya, orang-orang yang puasanya berhasil dan dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah,
maka pastilah keluarganya akan menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, karena di dalam anggota keluarga itu semuanya taat kepada Allah dan berlaku baik kepada seluruh pasangan, seluruh anggota keluarganya. Karena itu sekali lagi, mudah-mudahan Ramadan ini tidak sekedar kita mengejar istiqomahnya kita tarawih, tidak sekedar kita berbanyak membaca Al-Quran, itu sangat penting ya. Tidak hanya kita kemudian memperbanyak sedekah dengan harta kita, tetapi jauh lebih penting di atas itu adalah bagaimana kita mulai memperbaiki akhlak perilaku kita saat kita berumah tangga, saat kita bersama pasangan kita, saat kita bersama anak-anak kita. Sekali lagi mudah-mudahan Ramadan yang tinggal sebentar ini menjadikan kita semakin taat kepada Allah, semakin berakhlak baik dalam kita berumah tangga, dan pada akhirnya rumah tangga kita selamat di dunia dan insya Allah berjumpa di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama anak-anak kita, bersama istri kita, bersama suami kita, dan tentu bersama ayah ibu kita. Mudah-mudahan Allah mengijabah semua doa-doa kita dan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita di akhir Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.